Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Delvia dari kelas 5B PGMI. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri 2, mata kuliah Strategi Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya, dosen pengampu, Bapak Elmansyah, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Nah, yang pertama, belajar. Belajar menurut Gagne adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat pengalaman. Ada 3 atribut dalam belajar, yaitu proses, perubahan tingkah laku, serta pengalaman. Selanjutnya, konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran menurut Mansur ada 4. Yang pertama, mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh tuntunan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan serta memilih sistem belajar mengajar yang tepat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk digunakan sebagai pegangan guru dalam proses belajar mengajar. 4. Menerapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria keberhasilan. Secara konsep, pendidikan seni budaya diorientasikan pada proses, yaitu artinya pendidikan seni budaya diarahkan untuk bisa mengembangkan peserta didik tidak hanya secara teknis, tetapi bisa didistribusikan dalam pembelajaran lain. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran seni budaya. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya, keterampilan, dan prakarya. Yang kedua, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan. Yang ketiga, menampilkan peran serta dalam seni budaya, baik lokal maupun internasional. Selanjutnya ada karakteristik strategi pembelajaran seni budaya. Yang pertama, multidimensional. Yang kedua, multilingual. Yang ketiga, multikultural. Baik, saya lanjut ke materi kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik yang mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri model pembelajaran ada 5. Yang pertama, memiliki prosedur yang sistematik. Yang kedua, hasil belajar ditetapkan secara khusus. Yang ketiga, penetapan lingkungan secara khusus. Yang keempat, ukuran keberhasilan. Dan yang kelima, interaksi dengan lingkungan. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran konstektual. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah. 4. Model pembelajaran tim games turnamen. Selanjutnya, fungsi model pembelajaran. Yang pertama, membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Yang kedua, membantu guru untuk menemukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan belajar. Yang ketiga, membantu membangun interaksi antara guru dan peserta didik. Yang keempat, membantu guru untuk mengkonstruk kurikulum. Yang kelima, membantu guru untuk memilih materi pembelajaran yang sesuai. Yang keenam, membantu guru untuk merancang proses pembelajaran. Yang ketujuh, membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar yang empiris. Selanjutnya, manfaat model pembelajaran. Yang pertama, manfaat dari guru. Memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran, sebab langkah-langkah yang ditempuh sesuai dengan waktu yang tersedia, serta tujuan yang hendak dicapai, dan daya serap siswa, serta media yang tersedia. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas belajar siswa. Selanjutnya, manfaat bagi siswa. Yang pertama, kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong semangat belajar siswa. Selanjutnya, materi
Yang ketiga, materi ketiga, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Ada dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada guru. Ada lagi jenis pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan individualistik. Yang kedua, pendekatan kelompok. Yang ketiga, pendekatan campuran. Dan yang keempat, pendekatan edukatif. Baiklah, saya lanjut ke materi keempat, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik menyajikan bahan pembelajaran yang akan disajikan oleh guru ketika proses pembelajaran, baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, tujuan metode pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan individualnya. Yang kedua, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik. Yang ketiga, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya, metode pembelajaran seni budaya dan prakarya di SDMI. Yang pertama, metode ekspresi bebas. Yang kedua, metode ceramah. Yang ketiga, metode diskusi. Yang keempat, metode demonstrasi eksperimen. Yang kelima, metode mencontoh. Yang keenam, metode global. Dan yang ketujuh, metode kerja kelompok. Baik, saya lanjut ke materi kelima, yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik diskusi, teknik ceramah, teknik pemberian tugas, teknik kerja kelompok, teknik inquiry, teknik penemuan dan simulasi, teknik pariwisata, teknik bimbingan atau tutorial. Yang terakhir, teknik problem solving. Selanjutnya, tujuan dan manfaat teknik pembelajaran. Tujuan teknik pembelajaran adalah agar pengajaran dapat disampaikan sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan siswa, kemampuan guru dan siswa, dan pembelajaran dapat berlangsung secara bervariasi, pembelajaran menjadi menyenangkan, agar materi yang disampaikan oleh guru tepat sasaran sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, fungsi teknik pembelajaran, yaitu agar guru mampu mengimplementasikan metode secara spesifik, agar guru dapat melaksanakan proses pembelajaran yang bervariasi dengan metode yang sama dan teknik yang berbeda. Materi yang disampaikan sesuai dengan situasi kelas, lingkungan sekolah, kondisi siswa, dan kondisi lainnya, sehingga siswa mampu menerima pembelajaran secara baik. Materi yang keenam, yaitu hubungan antara model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Model adalah bentuk pembelajaran yang disampaikan dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selanjutnya, strategi. Strategi adalah suatu kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, teknik adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mengimplementasikan metode secara spesifik. Baik, tadi adalah pengertian dari model, metode, strategi, dan teknik. Selanjutnya adalah hubungan antara keempatnya. Apabila strategi pembelajaran, metode, dan teknik telah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dalam penerapan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Baik,
Itu dia tadi penjelasan materi 1-6 strategi pembelajaran SPDP yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.